Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menikam suami mantan istrinya hingga kritis. Tak kunjung surut, kendaraan terendam banjir, akses jalan terputus di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mengurai kemacetan di Jalan AKBP Cek Agus Palembang, dilakukan uji coba jalan satu arah. Butik sekaligus kafe di kawasan Ilir Barat 1 Kota Palembang terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan oleh pegawai butik hingga merambat ke lantai 2 bangunan tersebut. Kebakaran melanda sebuah butik sekaligus kafe di Jalan Sumpah Pemuda, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Sabtu siang. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat pegawai di butik tersebut memasak. Dapur yang bersebelahan dengan gudang pakaian membuat api cepat merambat hingga ke lantai 2 bangunan. Para pegawai sempat mencoba menyelamatkan barang mereka sebelum berlarian keluar saat api membesar melahap 2 tempat itu. Api berhasil dipadamkan lebih kurang 1 jam dengan bantuan 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Untuk korban tidak ada. Namun tadi sempat kita selamatkan barang-barang tas karyawan yang tertinggal di dalam. Yang sudah keluar, namun berhasil kita selamatkan, kita keluarkan. Setelah kebakaran padam, lokasi dipasangi garis polisi guna keperluan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sejumlah ruas jalan dan permukiman di Kabupaten Ogan Komering Ulu terendam banjir. Kendaraan milik warga yang tidak sempat dipindahkan ikut terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Ogan. Seorang ayah tampak menggendong anaknya menyusuri jalanan yang terendam banjir. Ya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah terendam banjir sejak Jumat pagi. Tampak sejumlah kendaraan milik warga yang tidak sempat dipindahkan ikut terendam banjir. Banjir yang merendam wilayah Batu Raja Timur ini terjadi setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak Kamis sore. Untuk banjir ini terpantau dari hasil monitoringan kemarin, itu ada di 2 titik lokasi. Itu di Kecamatan Batu Raja Timur dan Kecamatan Batu Raja Barat. Untuk yang terdampak berapa banyak? Yang terdampak ini kurang lebih kalau untuk Batu Raja Timur khususnya ini Kelurahan Raya ini ada sekitar 15 rumah. Ditambah dengan daerah-daerah lain itu mungkin sampai ratusan rumah. Sementara hari Sabtu ketinggian banjir bertambah mencapai 1 meter membuat arus lalu lintas terganggu. Salah satu titik terparah berada di kawasan Batu Raja Timur yang membuat arus lalu lintas nyaris terputus. Selain merendam jalan raya, banjir juga mengenangi permukiman. Sini Bu. Tapi memang setiap tahun Bu, kamu zaman hujan pasti. Ya, setiap hujan. Setiap hujan tidak tapi sama ini. Ini Pak Bu. Ini dari yang banjir besar ini. Berapa rumah Bu? Banyak lah. Banjir dipicu luapan Sungai Ogan setelah diguyur hujan deras beberapa jam. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah warga desa Karangtengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mendatangi kantor kepala desa. Mereka meminta kepastian terkait pemekaran desa mereka setelah 11 tahun tidak mendapatkan kepastian. Sebanyak 40 orang ini mendatangi kantor desa Karangtengah, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kedatangan warga bermaksud hendak mempertanyakan perkembangan tentang pemekaran desa mereka. Sebab sejak diusulkan pada tahun 2014 silam, pemekaran desa tidak pernah terwujud. Warga mendesak perangkat desa setempat untuk memperjuangkan dilakukannya pemekaran desa. Sebab sejumlah persiapan telah dilakukan warga termasuk membangun kantor kepala desa dan mempersiapkan nama desa baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemekaran desa. Namun bila pemekaran desa belum memenuhi persyaratan, warga berharap dapat kembali ke desa induk. Bagi masyarakat
sudah percaya pada pejabat yang ada di Wondori Asri, kami masyarakat ya hanya sebatas bertanya. Tapi ya jawabannya sampai sekarang hanya tahun depan, bahkan kemarin katanya dari yang mengurus tersebut itu tahun 2025 ini katanya mau definitif. Cuman kami masyarakat ya tidak tahu tentang hal tersebut. Bisa memberikan jawaban bahwa kita tetap akan menunggu apapun yang menjadi keputusan dari pimpinan-pimpinan kita yang ada di kabupaten dan di provinsi. Warga berharap Bupati Ogan Komering Ulu Timur memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran desa mereka. Pasalnya, pemekaran desa bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan potensi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk mengurai kemacetan di Jalan AKBP C. Agus menuju Simpang Underpass Patal dan sebaliknya, Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Palembang melakukan uji coba jalan satu arah atau one way. Namun, uji coba tersebut menuai pro kontra dari warga. Jalur macet di Jalan AKBP C. Agus sebentar lagi tak akan terjadi. Akan ada jalur baru, jalan satu arah atau one way. Jalan tersebut menuju Simpang Underpass Patal. Uji coba dilakukan selama 24 jam dari tanggal 2 Oktober sampai 9 Oktober. Dari pantauan Jalan AKBP C. Agus atau kawasan golf terlihat longgar hingga pengendara leluasa untuk berkendara. Namun akibat uji coba ini sejumlah titik lain mengalami kemacetan seperti di Jalan R. Sukamto. Lebih longgar kalau kita mau ke arah Mangkunegaran. Tapi kalau mau nganter ke arah sini kita harus putar dulu. Lebih jauh jadi. Lebih jauh. Jadi lebih banyak masuk bensin. Betul. Tapi sebelumnya memang sudah tahu, Pak, apa Sudah. ada one way ini. Sudah ada. Saran aku sih dikasih jam berlaku baik sih. Karena kalau macet itu kan sore bukan pagi. Itu baik sih. Nanti ini tidak masalah di one way. Tidak masalah. Tapi kalau bisa dikasih jam berlakunya baik. Ada yang terasa berbeda lah, Kak. Ini kan baru hari pertama nih one way. Hari pertama ini mana? Iya, agak macet baik ke arah dari Ricis ke arah Skojo. Dari arah mana? Ricis ini, iya ke arah Skojo macet. Uji coba dilakukan untuk mengurai kemacetan panjang yang kerap terjadi di jam padat di sepanjang Jalan AKBP C. Agus menuju Simpang Underpass dan sebaliknya. Kemungkinan cukup efektif karena kita memangkas kepadatan di sekitaran kawasan sistem satu arah ini. Untuk sementara kita lakukan uji coba dulu selama 24 jam full selama seminggu. Apabila adanya titik-titik kemacetan baru akan kami analisa dan evaluasi berikut dengan di sub provinsi, di sub kota dan juga di Lantas Polda Sumsel. Ya, jadi akibat dari pemberlakuan sistem satu arah ini mungkin bukan macet, tetapi hanya peningkatan jumlah kendaraan. Uji coba jalan satu arah ini menuai pro dan kontra dari pengendara. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, karena jalur memutar yang terlalu jauh. Tapi tenang, ini masih uji coba. Jika tidak efektif, akan dikembalikan lagi seperti semula. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Jangan sampai terlupa tidak mengunci pagar rumah. Kemudahan akses buka pagar jadi kesempatan dua pencuri sepeda motor beraksi di Palembang. Dalam sekejap, sepeda motor raib. Dua orang pria tampak berdiri di depan sebuah pagar rumah di kawasan Jalan Remifa, Kertapati, Palembang. Salah satu pelaku masuk ke pekarangan rumah, sedangkan rekan lainnya berjaga-jaga di depan pagar. Usai menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir, keduanya kabur menuju jalan raya. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat pemilik sepeda motor tengah tertidur lelap. Diduga pelaku masuk dengan memanfaatkan pintu pagar yang tidak terkunci. Korban sendiri baru menyadari sepeda motornya raib saat diberitahu sang istri usai menunaikan sholat subuh. Itu pas subuh Pak ketahuan. Pas selesai sholat subuh itu kan, jadi rumah itu kan berteriak kan, pas jalan terbuka motor RT kan. Jadi langsung ke depan sama mertua itu kan, juga motor memang RT. Pak langsung ada juga CCTV yang di depan rumah.
Pas ingat tuh ada orang dua kan macam motor vario putih. Itu sekitar setengah 3, Pak. Lama juga udah tuh, 10 menitan tuh naik motor itu kan. Ada juga Gojek yang jingok kan, cuman dia tak siren ngomongnya. Berbekal rekaman video ini, korban melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke pihak polisian. Jadi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.